warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadana, berasal dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hukum pajak, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak dikenal dengan istilah hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak atau wajib pajak. Pengertian pajak menurut beberapa ahli. Yang pertama, Dr. Suparman Sumahamid Jaja. Dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Atas Gotong Royong, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964 memberikan definisi pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang RI yang dapat dipaksakan dengan mendapat jasa-jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditujukan. Dan yang ketiga, menurut Profesor Dr. PJA Adriani, pendapatnya adalah pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. B. Asas hukum pajak. Self-assessment memberikan petunjuk bahwa Undang-Undang RI Pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak atau WP untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya dan membayarkannya kepada negara sesuai Undang-Undang RI. Pajak hukum adalah pajak himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib pajak, dan antara lain mengatur siapa-siapa dalam hal apa dikenakan pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihannya, dan sebagainya. Terdapat beberapa asas dalam melaksanakan pemungutan pajak di Indonesia, yaitu yang pertama, asas tempat tinggal. Negara tempat wajib pajak berkediaman dimanapun didapatnya. Menurut asas ini, wajib pajak yang berdomisili di Indonesia akan dikenakan pajak atas semua penghasilan yang diperoleh dari Indonesia atau di luar negeri. Yang kedua, asas sumber. Pemungutan pajak didasarkan atas sumber penghasilan berada berhak memungut pajak tanpa memperlihatkan di mana wajib pajak berdomisili. Yang ketiga, asas yuridis. Pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan asas hukum yang telah dibuat negara melalui undang-undang. Dengan adanya asas yuridis, pemungutan pajak di Indonesia berjalan dengan adil dan sewajarnya, tidak sewenang-wenang sebab adanya perlindungan hukum yang mengatur. Yang C. Dasar hukum pajak. Dasar hukum pengenaan pajak ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi keperpajakan atau UU HPP yang mendefinisikan bahwa pajak yang dikenakan pada sebuah penghasilan yang berasal dari wajib pajak. Asas hukum pajak di Indonesia terdiri dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang pajak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada. Selain itu, ada beberapa undang-undang lain yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan 234. D. Fungsi pajak. Pajak adalah pungutan wajib kepada negara atau pemerintah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pajak memiliki 4 fungsi yang berbeda-beda dengan tujuan-tujuan dan manfaatnya.
Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeting. Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara untuk berbagai pembiayaan atau pengeluaran rutin negara dan pembangunan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulated. Pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak digunakan untuk mengatur stabilitas harga dalam negeri. Yang keempat, fungsi redistribusi. Pajak digunakan untuk mengeluarkan pengenaan pajak progresif. Adalah instrumen penerimaan negara mendorong investasi dan distribusi. Jenis hukum pajak. Yang pertama, yang menjadi subjek pajak adalah A. Orang pribadi. B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. C. Badan. D. Bentuk usaha tetap. Kewajiban pajak subjektif adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya. Pada umumnya, orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Anak, orang dewasa, wanita yang sudah kawin. Sedangkan untuk orang luar Indonesia berkewajiban subjektif ada kalau mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Pajak objektif. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Pajak objektif merupakan pungutan atau memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Jenis pungutan yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung mengacu kepada pengenakan pajak yang dibebankan sendiri kepada wajib pajak yang bersangkutan. Dalam kata lain, pajak ini tidak dapat dibebankan kepada atau diwakilkan oleh orang lain sesuai dengan aturan yang berlaku, jika melihat dari proses pemungutannya. Pajak langsung memiliki sifat pembayaran yang cukup teratur dan berkala atau rutin. Sifat ini tertanam dalam pajak langsung karena proses pelaksanaan kewajiban bayar atas pajak yang dilakukan selama wajib pajak memenuhi syarat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Atau pajak tidak langsung mengacu kepada pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan atau diwakilkan kepada pihak lain. Salah satu ciri khas atau pajak jenis ini adalah tidak adanya surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak langsung dilakukan secara berkala, tidak menentu dan hanya berdasarkan tindakan perbuatan atas kejadian. Pada pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadinya penyerahan barang, pembuatan akta, dan sebagainya. Contoh, pajak pertambahan nilai atau PPN, bea pos dan materai, dan bea balik nama atau BBN. Sekian presentasi saya tentang hukum pajak. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.